Ya. Saya terkait dengan aktivitas tadi. Ya. Terima kasih teman-teman wartawan, insan pers, media yang saya cintai dan banggakan. Saya senang sekali, berbahagia hari ini bisa datang secara langsung mengisi salah satu sesi di Rapimnas Kadin tahun 2024, memenuhi undangan sahabat saya, Mas Anindya Bakri, sebagai Ketua Umum Kadin, dan para pejabat teras, hadir para wakil Ketua Umum, dan para pengurus Kadin di tingkat provinsi, termasuk juga asosiasi, dan para tokoh senior Kadin yang juga tadi hadir di acara ini. Dan saya tentunya mengajak segenap keluarga besar Kadin untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah yang menghadirkan dampak langsung dari aspek pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Tema besar hari ini, tekan kemiskinan, tingkatkan pertumbuhan ekonomi 8%. Dan juga semua itu didedikasikan untuk bisa sama-sama kita mewujudkan negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Saya selaku Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentu memiliki kepentingan yang besar untuk bisa membangun sinergi dan kolaborasi di berbagai sektor pembangunan infrastruktur, karena saya menyadari bahwa tidak mungkin pemerintah, khususnya kementerian-kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur, apakah itu pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, transmigrasi, termasuk juga ATR BPN, bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita ingin melibatkan semua stakeholders, dan Kadin sekali lagi menjadi mitra yang sangat strategis dan ada di semua level, baik di pusat, di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita berharap kebersamaan ini bisa saling menyukseskan untuk membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mudah-mudahan ikhtiar yang baik ini bisa kita jalankan bersama-sama, dan pada saatnya memang kita bisa menghadirkan infrastruktur yang semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Pak, tadi kan Pak Tiko bilang kalau misalnya pengadaan program rumah 3 juta itu mulai tahun depan lebih dulu 800.000 yang akan direalisasikan. Nah, itu konfirmasi aja Pak, jadi tahun depan tuh 800.000 atau langsung 3 juta? Dari mana tadi? Pak Tiko, Wakil Menteri BUMN. Oh, nanti saya akan menyampaikan ini secara khusus ya, supaya tidak salah statistiknya. Yang jelas memang ada program 3 juta rumah, dan itu semua tentu harus ada step by step-nya. Bagi saya yang paling penting adalah sebelum saya memberikan statement yang resmi, karena nanti juga saya harus duduk lebih intens lagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang jelas nanti akan kita bisa menjelaskan step by step-nya ya. Sebelum saya menetapkan secara khusus berapa jumlah dari perumahan yang akan dibangun. Kalau ada rumahnya juga Pak? Ya, yang jelas kita ingin fokus menuntaskan pusat pemerintahan secara untuk pemerintahan eksekutif. Sekaligus secara bersamaan, karena juga nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan otorita IKN, Pak Basuki misalnya di sana, yang juga kita sama-sama sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan Center for Legislative ya, untuk parlemen dan juga untuk judikatif. Jadi di situ yang akan kita rembungkan di masa-masa awal nanti. Saya izin isu PSN PIK 2 gimana? Dan masukan untuk Kadin dalam pembangunan Asta Cita di sektor pemerintahan dan infrastruktur. Ya, Kadin sekali lagi punya peran yang sangat strategis karena merupakan asosiasi ataupun himpunan dari para pengusaha yang punya rekam jejak dan punya kapasitas secara finance yang juga kuat. Dan ini menjadi salah satu kekuatan untuk bisa membantu pemerintah melanjutkan pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan ini penting. Kita akan review secara teliti mana saja yang tinggal kita tuntaskan. Ada beberapa yang dalam waktu dekat ini bisa kita segera tuntaskan, tetapi juga yang membutuhkan planning dalam jangka menengah dan panjang. Kita akan duduk bersama sehingga kita bisa analisa, lakukan assessment, berapa anggaran dibutuhkan, dan
sumber daya apa lagi yang kita juga harus siapkan. Oke ya, terima kasih. Izin dong Mas, NP Speak 2 gimana Mas? Nanti komentar nanti. Ya, makasih.